Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video seri belajar dasar-dasar 3D modeling menggunakan software SolidWorks. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk gimana caranya menggunakan fitur atau tool Lofted. Kita silakan dulu. Nah, Lofted. Karena di video sebelumnya kita sudah belajar terkait extruded, revolved, dan swipe. Sekarang kita belajar gimana caranya menggunakan Lofted untuk membuat suatu 3D model. Kemudian kita juga akan belajar fitur Lofted dengan memanfaatkan centerline ya, dengan edit centerline. Kemudian kita juga bisa selain digunakan untuk membuat benda kecil, Lofted juga bisa dipakai untuk membuat thin feature atau fitur benda tipis seperti plat atau casing. Nah, kemudian Lofted ini juga bisa menggunakan guided curve atau kurva yang ini ya, guided yang diikuti. Nah, di sini saya menggambarnya asal-asalan menggunakan apa namanya fitur spline ya. Dan ini pun bisa diikuti oleh fitur Lofted. Kemudian setelah itu kita akan bahas bagaimana menggunakan bunderi. Nah, bunderi dengan Lofted ini beda tipis ya, nanti kita akan bahas di video ini bagaimana perbedaan antara bunderi dengan Lofted. Oke, langsung saja pada software SolidWorks kita klik new di sini atau file new juga bisa. Kita pilih part, kemudian oke. Nah, di sini kita akan bahas yang Lofted terlebih dahulu. Kita bisa sketch. Nah, sketch yang biasa kita pilih top plane. Kemudian kita gambar sesuatu di sini, contohnya tab. Kemudian kita beri dimensi dengan smart dimension 112 biar pas. Kemudian di sini 103. Exit. Setelah itu kita ingin menggambar bentuk geometri lain di bagian atasnya. Ini kita bisa lakukan dengan cara top plane ini di fitur kita klik reference, drop down, pilih plane. Kemudian kita pilih ini. Nah, ini. Jadi kita membuat plane di atasnya top plane ini sejauh 140 mili. Itu. Atau ini sepertinya terlalu jauh, kita kurangi juga bisa ya. 100 misalnya. Nah, atau kalau misal kurang jauh bisa ditambah jadi 200, bisa tinggi seperti ini. Jadi nggak masalah mau disetting jarak berapapun sesuai keinginan. Kita sedang belajar bagaimana menggunakan fitur Lofted. Kita oke, sehingga terbentuklah plane di sini ya, plane 1. Ini kita bisa rename dengan nama apapun, tapi saya biarkan plane 1 saja. Kemudian kita klik sketch pada plane 1 ini, kita buat bentuk lingkaran. Kita beri dimensi 70. Oke, bintang exit. Jadilah seperti ini. Nah, untuk plane-nya kita bisa hilangkan bintang height.
Nah, kalau sudah seperti ini, fitur lofted bisa digunakan. Kita pilih profilnya, yang lingkaran, kemudian yang kotak. Nah, jadilah seperti ini. Fitur lofted. Ini sama seperti extrude, ya, tapi dia mengikuti pola. Atau sama seperti swipe, tapi antara kedua ujung profilnya itu berbeda bentuk. Yang satu ujungnya kotak, yang satu ujungnya lingkaran. Ya, kalau swipe itu hanya bisa satu jenis profil. Kalau lingkaran maka dari ujung ke ujung lingkaran semua. Lofted ini bisa berbeda bentuk geometri dari ujung satu ke ujung lainnya, sehingga konsekuensinya maka badannya itu menyesuaikan bentuk dari geometri kedua ujung dari bentuk ini atau 3D model ini, seperti itu. Kalau sudah selesai dikembangkan, jadilah benda atau 3D model yang bentuknya seperti ini. Oke, kita back dulu. Nah, saat sudah jadi seperti ini, tidak hanya dua jenis geometri ya, kita bisa menambahkan geometri ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kita coba tambahkan satu lagi sebagai contoh ya. Fitur reference plane. Ini kita naikkan lagi 300 misalnya. Nah, kita buat plane di situ. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini misalkan kita sketch lagi dengan bentuk yang berbeda, yaitu polygon misalkan. Ini lurus ya, sudah ada garis stripnya. Nah, sekarang kita tinggal edit diameternya 130. Oke, kita smart dimension itu 130. Oke, kemudian exit. Nah, jadilah seperti ini. Jadi plane yang pertama jaraknya 200, plane yang kedua jaraknya 300. Jadi antara plane 1 dan 2 jaraknya hanya 100 meter. Di sini kita coba aktifkan lagi lofted. Di sini profil yang bisa kita select bisa banyak sekali. Ini kita geser ke sini. Dia kalau nah kayak gini kan dia jadi bingung ya, terlalu mundur. Jadi dia nggak muncul fiturnya. Jadi harus kita sesuaikan. Nah, titik-titik ini bisa kita pakai ya untuk menyesuaikan ini. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kayak gini. Jadi ini kita geser sedikit, maka bentuknya akan berbeda. Seperti itu. Tergantung keinginan kita. Nah, bisa juga seperti ini. Kemudian kita juga selain bisa membuat benda kecil, kita bisa pilih thin feature ini ya. Thin feature ini kalau kita klik, maka benda ini akan jadi benda tipis seperti plat atau casing. Dan menjadi benda tipis. Nah, ketebalannya bisa kita atur di sini. Ini saya atur 1 mili. Bisa kita tambah mana 21 mili tebal sekali. Bisa seperti ini. Sudah kita oke. Inilah fungsi dari fitur lofted. Seperti ini. Yang bagian atas polygon, bagian tengahnya apa tadi?
lingkaran, bagian dasarnya kotak atau rectangle seperti itu. Kalau sudah jadi sesuai diinginkan, bisa di file, kemudian save as. Kita beri nama lofted 1. Nah, berikutnya kita belajar apa lagi? Ini sudah ya. Kemudian kita coba pakai center line. Kita close saja. Pilih new part, oke. Kita harus sketch dulu ya. Di front plane kita buat garis, pastikan lurus, klik kanan selain. Kemudian kita buat fillet di sini dan di sini. Yang besar ini radius filletnya kita jadikan 50 atau 40. Nah, seperti itu. Oke, close. Kemudian di top plane di sini ya, nah, di lantainya atau di dasarnya bagian sini kita buat sketch top plane sketch. Nah, di sini kita bikin bentuk yang kita mau, misalkan kotak. Nah, kotak seperti ini, misalkan kita beri dimensi 7, 3, oke, close. Kemudian kita ke feature, reference, plane. Kita bikin plane di sini, kita klik garisnya, kemudian titiknya kita klik. Di plane yang baru kita bikin. Kemudian kita klik. Oke, tegak lurus. Nah, di plane ini kita sketch. Seperti ini misalkan. Oke, kita kasih dimensi 130, ini 55. Oke, close. Plane-nya bisa kita hide. Nah, di sini kita bisa membuat suatu saluran ya, dengan ujung-ujung yang profilnya itu beda ukuran. Nah, itulah inti dari kegunaan fitur lofted. Kita klik fitur ini, kemudian profil ini juga. Selain dari ininya langsung, kita juga bisa klik dari sini, dari desain tree-nya. Guide curve ini belum ya, nanti setelah ini kita pakainya center line dulu. Center line ini kita pilih fitur yang ini. Nah, ini jadinya seperti itu karena ini tadi garis ini tuh harus digeser-geser dulu. Not created because it would produce self-intersecting geometry. Oh. Nah, gitu ya. Garis apa ini? Ya, jadinya seperti ini. Kita bisa membuat sesuatu saluran yang punya ujung-ujung yang berbeda ukuran, meskipun geometrinya sama-sama kotak. Ini adalah fitur lofted dengan
center line yang ditentukan. Center line-nya tadi kalau kita gambarnya meliuk-liuk misalkan, maka lofted-nya akan mengikuti apa namanya fitur atau kontur dari garis center line yang kita buat. Nah, kemudian berikutnya ini dibuat thin feature atau hulu. Untuk membuat thin feature ini tinggal kita klik edit feature. Nah, kemudian thin feature ini mana ini? Biasanya ada di sini. Thin feature-nya tidak ada ya. Coba kita ulang, kita delete fitur ini, yes, kita lafter, kita pilih fitur ini, nah seperti ini. Ini kita geser ke sini supaya lurus. Setelah itu center line-nya kita pilih ini. Nah, ini sudah betul. Thin feature-nya kita centang. Tebalannya bisa berapapun ya, 2 atau 3 mili misalkan. Oke, kita bisa membuat, kalau tadi kan kecil, kalau ini di dalamnya berlubang sehingga mirip suatu saluran. Oke, kita sudah bisa membuat lofted dengan thin feature. Selanjutnya adalah guided curve. Guided curve ini kita delete dulu. Nah, di bagian front plane ini kita bikin sketch. Kita bikin bisa bentuk apapun ya. Kita mulai dari sini supaya nempel. Jangan pakai line, kita pakai spline saja seperti nah, spline ke kanan spline. Kanan slide exit. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita coba lofted fitur yang ini dengan fitur yang ini. Sudah oke. Kemudian bagian guided curve kita aktifkan ya. Kita pilih kurva yang ini. Oke. Kalau pakai kurva yang atas saja jadinya bentuknya seperti ini. Nah, sepertinya ini yang melengkung seperti ini, seperti kurva yang kita buat tadi. Kalau kita tambah lagi dengan yang bawah, nah jadinya gemuk. Bagian atasnya mengikuti kurva atas, bagian bawahnya mengikuti kurva bagian bawah. Ini dibuat thin feature sudah bisa. Oke, oke. Dari sini bisa di nah, jadilah seperti ini bentuknya ya. Atau kalau mau bentuk yang amburadul seperti ini juga bisa ya, tergantung dari kurva yang kita buat tadi ini. Nah, di sini kurvanya bisa kita buat banyak sekali, bukan aneh di sini. Kanan, nah ini, nah kurva ini tuh bisa diatur ya, bentukannya mau seperti apa itu bisa diatur. Ctrl Z, kita bisa geser ini, kita geser-geser bisa pada titik-titik ini, bintang-bintang ini.
kita atur sama kita bisa sesuaikan seperti ini. Kita bisa membuat semacam benda-benda karya seni sculpture. Kalau sudah oke, kita exit. Jadinya seperti yang tadi, cuman kurvanya banyak melakukannya. Kita lofted, kita pilih fitur ujung-ujungnya dulu. Setelah itu graded curve-nya baru kita pilih. Oke. Kalau yang atas saja yang kita pilih, maka jadinya seperti ini. Kalau yang bawah juga kita pilih, nah jadinya seperti ini. Yang atas mengikuti kurva atas, yang bawah mengikuti kurva bawah. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita sudah belajar lofted cross graded curve. Kemudian kita belajar ke tool berikutnya yaitu boundary. Ini kita close new. Oke. Extrude, revolve, swipe, lofted. Yang terakhir boundary. Boundary kita bikin sketch dulu. Sebenarnya hampir mirip ya dengan lofted. Kita lihat nanti perbedaannya di mana. Dimension. Oke. Open feature plane. Jalannya mungkin nggak usah jauh-jauh, -170. Nah, segini aja oke. Kemudian di plane ini kita bikin sketch lingkaran. Smart dimension. Oke. Close. Ini kita hide. Oke, jadi seperti gambar yang pertama tadi, ini sekarang kita gunakan tool boundary boss. Kita pilih benda lingkaran, benda kotak. Kok sama aja Pak hasilnya? Jadi boundary boss itu bedanya di sini. Kalau di lofted ini bisa digeser ya Pak, seperti ini. Bisa digeser sama ya, sampai sini sama gitu ya masih. Nah bedanya kalau di sini itu kita bisa pilih ini normal to profile, normal to profile. Kurvanya bisa kita edit dengan cara panah ini. Kita bisa naik turunkan seperti ini. Dan sini juga bisa naik turun. Selain menggeser titik hijau seperti ini, bisa seperti ini. Atau bisa juga kalian klik di sini. Ini settingannya. Ini kalau kita kurangi, nah, kelihatan ya. Dilihat panahnya makin pendek. Kita bisa tambah. Kita klik yang bawah. Ini juga kita bisa tambah. Bisa juga kita kurangi. Selanjutnya sama ya. Nah, disitulah perbedaan antara lofted dan boundary. Kalau boundary kita bisa edit kurvanya menggunakan panah-panah ini. Kemudian di boundary juga kita bisa bikin ini sebagai tilt feature. Seperti ini. Jadi lakukan kurvanya itu bisa kita edit saat dia sudah jadi 3D. Di sini kita tinggal edit. Nah, misalkan Pak dirasa kurang turun ini, kita bisa turunkan. Tapi jangan terlalu turun ya, kalau terlalu turun dia tidak mau error. Jadi, nah seperti ini tidak muncul. Kita harus kurangi.
sampai dia mau muncul. Kita bisa edit sedikit-sedikit, kalau dirasa kurang gitu, kita bisa kembali lagi edit seperti itu. Sudah pas kita oke lagi, kita lihat lagi, oh kok masih kurang gitu, kita bisa klik di sini, edit lagi, kita turunkan atau naikkan lagi sesuai kemauan kita. Ya, seperti membuat karya seni ya, seperti membuat pahatan atau karya tanah liat atau apapun itu. Oke, sampai di sini apa yang kita sudah pelajari di video ini yaitu terkait fitur bagaimana menggunakan fitur lofted dan berdiri. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu di video-video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.